Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutit taharah. Syurutul wudu wa kadza al-ghuslu. Jadi sekarang kita akan membahas fasal atau bab yang menerangkan syarat-syaratnya wudu. Jadi syaratnya wudu itu ada 10. Ada 10 syarat-syaratnya wudu. Yang pertama al-islamu. La yasuhu min kafirin li'annahu ibadatan. Li'annahu ibadatun badaniyatun bi'uri daruratin wa laysa huwa min ahliha. Syarat yang pertama dalam wudu atau mandi itu adalah Islam. Jadi orang yang agamanya bukan Islam itu tidak sah bila melakukan wudhu maupun mandi besar. Terus yang kedua adalah tamyiz. Fala yasuhu wudhu ghairil mumayyiz katiflin wa majnunin. Jadi syarat yang kedua untuk bisa sah melaksanakan wudhu maupun mandi besar adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz yaitu adalah seorang yang sudah bisa membedakan, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan yang kiri. Jadi misalkan anak kecil yang belum tahu apa-apa, itu misalkan wudhu maupun mandi besar itu juga sah. Juga tidak sah karena tidak mencukupi syaratnya. Syaratnya harus sudah yang tamyiz. Terus yang ketiga adalah an-naqa'u anil haidi wa nifas. Jadi harus sudah suci dari haid maupun nifas. Itu bagi wanita ya. Syarat yang ketiga yaitu bagi wanita adalah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat adalah an-naqa' amma yamna'u usulal ma' ilal basyarah, yaitu adalah bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Semisal anggota wudhu di dalam wajah maupun tangan maupun kaki, tidak boleh ada sesuatu yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit tersebut. Entah itu berupa lakban, hansaplas, mau itu berupa lakban, hansaplas, ataupun ada lem, ada cat, atau apapun yang bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit itu harus dihilangkan dahulu. Kalau tidak dihilangkan, nanti wudhunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang keempat ini. Di sini dicontohkan kaduhnin jamidin, yaitu minyak yang kental, minyak yang keras. Seperti lem itu kan berbahan minyak, atau cat minyak itu kan juga berbahan minyak. Nah itu kan itu contoh minyak-minyak yang keras, istilahnya itu bisa dikelupas, bisa dikeletek, dalam bahasa Jawa dikeletek. Wa syam'i wa aini habrin wa hanain bila fi asarihima. Nah, dan juga maupun titek atau ada tinta atau apapun itu harus dihilangkan dahulu, kecuali hanya menyisakan warnanya saja, yaitu warna dari si titek tersebut itu baru boleh. Berarti titek-titek yang hanya menyisakan warna, biasanya wanita-wanita itu kan pakai titek, menyisakan warna ada merah-merahnya, itu boleh. Tapi kalau titek-titek yang tidak menyisakan warna, seperti apa itu, ada timbulnya, istilahnya nanti bisa dikelupas, nah itu tidak boleh, harus dihilangkan dahulu. Atau yang di kulit itu apa, henna itu harus dihilangkan dahulu. Nah, dibersihin. Ketika sudah hilang timbulnya, terus menyisakan warnanya, bekas henna itu boleh. Jadi henna itu boleh ketika sudah dicuci, terus tinggal warnanya saja itu loh. Nah itu baru boleh, diperbolehkan. Terus yang kelima adalah alayakuna alal utmi ma yughayirul ma. Di dalam
anggota wudhu itu tidak boleh ada segala sesuatu yang bisa merubah kesucian air. Seperti contoh ada make up bedak yang tebal, nanti kan bisa merubah kesucian air, atau semisal memakai cuci muka pakai sabun. Nah, setelah di sini banyak sabunnya langsung buat wudhu gitu. Nah, itu nanti wudhunya tidak sah. Maka kalau di dalam kulit ada segala sesuatu yang bisa merubah kesucian air, entah itu berupa sabun, bedak yang tebal, atau minyak wangi yang banyak, nah itu harus dihilangkan dahulu. Terus yang keenam adalah al ilmu bifardiyatihi ayakunu kullu minal wudu' wal ghusli kullu minal wudu'i wal ghusli fardhan. Yang keenam adalah kita harus mengetahui fardu-fardunya wudhu, rukun-rukunnya wudhu. Kalau kita wudhu hanya menirukan orang lain, jadi misal saya berwudhu, saya tidak tahu tata caranya wudhu, hanya melihat orang lain secara gerakan aja, tanpa tahu mana yang wajib dibasuh, mana yang wajib diusap, mana yang sunnah. Nah, jadi wudhunya saya itu tidak sah, karena saya tidak tahu, tidak memenuhi syarat yang keenam adalah al ilmu bifardiyatihi, tahu fardu-fardunya wudhu. Saya hanya bermodalkan meniru secara gerakan saja. Tuh. Di sini sudah dijelaskan falatasihu miman jahula fardiyatahu. Jadi orang-orang yang tidak tahu, tidak mau belajar tentang fardu-fardunya wudhu, nah itu wudhunya tidak sah. Terus yang ketujuh adalah alayata kita fardhan min furudihi sunnatan. Tidak boleh menganggap segala sesuatu yang hukumnya sunnah, tidak boleh menganggap sesuatu yang hukumnya fardu itu kita anggap sunnah. Misal mengusap sebagian kepala ini atau mengusap sebagian rambut. Kalau kita menganggap mengusap sebagian rambut ini adalah hal yang sunnah, nah maka wudhunya tidak sah, karena ini sebuah yang wajib. Jadi kita tidak boleh menganggap mengusap sebagian kepala itu hukumnya sunnah. Itu sebagai contoh. Terus yang kedelapan adalah wudhunya itu menggunakan air yang suci dan mensucikan, suci dan menyucikan. Maka wudhu orang yang menggunakan air yang najis, menggunakan air yang mustakmal, menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan, maka wudhunya tidak sah. Ya. Terus yang ke-9 adalah syarat wudhu yang nomor 9 adalah sudah masuk waktu sholat. Misal waktu duhur, berarti wudhunya sudah masuk waktu duhur. Terus yang ke-10 adalah al-mualah atau nuli-nuli, istilahnya cepat, tidak terselingi oleh hal-hal lain, gitu. Wudhunya cepat. Nah, khusus syarat yang nomor 9 dan yang ke-10, masuknya waktu dan juga harus cepat, itu bagi orang-orang yang daimul hadas. Siapa itu orang daimul hadas? Daimul hadas adalah orang yang tidak bisa menjaga kesuciannya itu lama. Istilahnya itu sedikit-sedikit itu hadas. Sedikit-sedikit buang kentut gitu misalnya. Sedikit-sedikit buang air kecil gitu. Tidak bisa menahan lama. Maka orang-orang yang seperti itu harus sudah masuk waktu, harus cepat, harus nuli-nuli. Nah, jadi bila orangnya bukan orang yang daimul hadas, orangnya normal, maka wudhunya tidak harus masuk waktu. Misal untuk sholat duhur wudhunya masih menggunakan wudhu sholat subuh, berarti itu diperbolehkan. Nah, itu saja. Fasolun wallahu alam biswab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.